Kita terbang. Wah, gimana Nasa, seru kan? Seru banget, Tata! Gimana rasanya terbang, Za? Bebas banget, Tata, rasanya! Naza, I love you. I love you more! Aku love you banget, Tata! Sayang dengerin. Calon anaknya papa, dengerin ya. Kamu jangan hobinya belanja terus kayak mama kamu. Soalnya papa suka pusing kalau dia mau belanja. Enak aja, aku kan juga buat dia, biar dia lucu kalau aku dandanin. Iya, ngerti. Za, kamu kenapa, Za? Iya, Pak. Sakit. Aku sakit. Jatuh. Ini bukain dulu. Oke. Buka dulu ya. Nanti sampai rumah mau aku masakin soto kesukaan kamu nggak? Kayaknya enak ya kalau misalnya nanti kita pulang makan. Sayang. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan istri yang baik seperti Zia. Meskipun dia berasal dari keluarga yang kaya, tapi dia nggak pernah sekalipun merendahkan aku sebagai suaminya. Kenapa sayang? Kok nangis? Kamu tuh kenapa sih, Bi? Aku yang hamil loh, kok malah kamu yang melo sih? Nggak tahu aku. Yuk, udah ya. Papa tuh lebih sayang sama Kak Zia daripada aku. Satu contohnya ya, dia boleh jadian sama Mas Albi. Mas Albi itu cuma karyawannya Papa. Yatim piatu, gak ada keluarganya. Tapi karena Kak Zia itu pinter banget ya ngomong sama Papa, dibolehin, direstuin. Kamu cemburu nih sama Kak Zia. Dikit. Tadi kamu bilang kamu gak suka Papa banding-bandingin kamu sama Kak Zia. Kamu juga jangan dong bandingin diri sendiri sama Kak Zia atau siapapun itu. Soalnya setiap orang tuh punya kehidupannya sendiri-sendiri. Dan kelebihannya masing-masing. Dan kamu, di mata aku, kamu tuh punya kelebihan kamu sendiri, sayang. Kenapa ya? Kamu tuh semakin lama semakin dewasa banget tuh. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Pak. Bi, Papa minta tolong ya. Besok gantiin Papa meeting di balik papan. Ketemu dengan Ibu Kamelia. Jam berapa Pak meetingnya? Meeting jam 8 pagi, dan sebaiknya hari ini kamu ke balik papan supaya kamu bisa istirahat sebelum meeting. Iya, Pak. Makasih, Bi. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, HPL aku tuh 2 minggu lagi loh. Maksudnya kamu mau ninggalin aku sih? Aku juga kan perutnya suka tiba-tiba mules, Bi. Tapi kan dokter Ika bilang itu kontraksi palsu. Calon ibu baru mana tahu sih, Bi? Mana yang kontraksi palsu sama yang asli? Sayang, dengerin. Tapi kan aku ngelakuin ini semua demi papa kamu. Papa kamu kan baru keluar dari rumah sakit minggu kemarin. Dan gak mungkin juga papa kamu harus meeting di luar kota. Lagian ini kan cuma 2 hari. Dan kalau sampai ada apa-apa, aku janji akan langsung terbang pulang sini. Tapi nanti sebelum kita berangkat, aku mau kita ke butik Lumiere Couture dulu, oke? Sayang, kita kan mau ke pantai, sayang. Jadi kayaknya nggak mesti deh kamu pakai pakaian yang mewah-mewah. Ayolah Nata, please. Aku malah pengen lihat fashion collection-nya. Emang pakaian yang kamu bawa nggak cukup ya? Lagian kita cuma sehari 2 hari doang kok. Ya udah ya, oke. Sayang, Ya, jangan lupa ya sampai balik papan langsung kabarin aku loh. pasti aku kabarin. Dadah. Bye, hati-hati. Ya. Hati-hati Pak Parjo. Ya, Bu. Au. Kok mules ya? Ini pasti kontraksi palsu lagi deh. Papa. Halo, Za, kamu di mana? Papa.
Papa lupa ya? Karena Naza bilang Naza lagi mau keluar kota, lagi di jalan dong sekarang. Kamu pulang sekarang ya. Kamu temani kakak kamu. Dan kamu nginep di sana. Pak, jangan kayak gitu dong. Ini kan Naza lagi di jalan. Lagian kan ada Mas Albi. Kenapa harus Naza yang nemenin? Albi, papa tugasin ke Balikpapan malam ini. Takutnya dia butuh apa-apa, kamu bisa bantuin dia. Papa tuh kebiasaan deh. Suka ngasih tugas dadakan-dadakan kayak gini. Naza kan udah di jalan dan Naza juga udah izin sama Papa. Masa sekarang mau terbalik? Syah, tolong ini perintah. Iya. Patu ya, kalau udah tentang Kazia tuh semuanya dibela-belain. Gak mikirin aku sama sekali. Yang aku denger sih papa minta kamu pulang sekarang. Aku anterin kamu pulang aja ya. Nggak usah. Aku malah sendiri tanya-tanya sama Papa, kamu siapalah, apalah, bla bla bla, nanti panjang urusannya. Tuh, kok makin mules ya? Mbak Suris! Iya, Bu. Astagfirullah. Ibu kok bisa jatuh, Bu? Tuh gimana ini ya, Bu? Tunggu Naza. Taruh, Bu. Suris cari, Bu. Halo? Mbak Naza, ini Suris, Mbak. Ibu dia jatuh di kamar mandi, terus keluar darah. Ya Allah, Kazia pendarahan. Suris bingung harus ngapain, Mbak. Oke, Mbak Suris tunggu aja di situ. Ini Naza udah OTW ke sana. Kenapa sayang? Kazia pendarahan. Di rumahnya ada siapa sayang? Cuma ada Mbak Suris. Oke, gini aja sayang. Aku telepon ambulans buat dikirim ke rumahnya Kazia. Kamu kirimin alamatnya Kazia sekarang sayang. Oke, kita ke sana ya. Ya udah. Udah, aku udah kirimin kamu. Oke, makasih sayang. Aku telepon Papa ya. Halo Pak. Kazia jatuh dari kamar mandi dan Kazia pendarahan sekarang. Pak? Halo Pak? Papa tenang ya, Papa jangan panik. Papa nggak usah ngapa-ngapain, Papa tunggu aja di rumah. Ini sekarang Naza lagi OTW ke rumahnya Kazia. Sakit, sabar dulu ya Kak ya, kita udah di jalan ini. Sakit. Iya. Iya Kak, iya Kak ya, sabar dulu ya Kak ya. Pak, lebih cepat lagi Pak, saya mohon lebih cepat lagi Pak. Baik, Mbak. Sus, ini kakak saya kejang ya? Sus, ini apa yang harus dilakuin? Kenapa kakak saya kejang, Sus? Sabar ya Kak ya, sebentar lagi ya Kak. Sus, lebih cepat ya Sus yuk. Sebentar ya Kak Zia. Sus, saya telepon suami kakak saya dulu ya. Baik, Bu. Halo? Halo Mas. Mas Albi di mana? Ini baru banget sampai hotel. Mas, ini Kazia mau melahirkan. Hah? Lahiran? Iya Mas, tadi itu Kazia jatuh dari kamar mandi.
Nadia pendarahan hebat. Sekarang udah masuk ke ruangan, Mas lagi ditangani. Yaudah gini, Mas akan langsung pulang. Mas cari tiket dulu. Begitu dapat tiketnya, langsung kabarin, oke? Iya Mas. Sis, siapkan USG. Zah, Mas dapat tiketnya untuk penerbangan jam 6 pagi. Gak ada yang lebih pagi lagi, Mas. Ini penerbangan paling pertama. Malam ini nggak ada penerbangan ke Jakarta. Di sini nggak ada yang nyewain private jet juga kecuali ada penerbangan dari Jakarta ke arah sini. Oke, Mas. Aku nanti update kondisi Kak Zia aja selama Mas nggak ada di sini ya. Thanks, Zah. Oke. Za, ini, kamu minum air dulu, Za. Hati aja. Makasih ya. Nggak tahu kalau nggak ada kamu gimana. Sabar ya, Za. Zah. Pak? Zah gimana? Pak? Hah? Zah gimana? Sebenarnya kok Papa kesini sih, Pak? Papa harus istirahat juga. Ya tenang aja. Ya, insya Allah papa nggak apa-apa kok. Ya, tenang ya. Malam, Om. Senata, Om. Ini temannya Naza, Pak. Yang tadi bantuin Naza buat panggil ambulans. Makasih. Sama-sama, Om. Belum ada kabar? Belum. Ini dokternya, Pak. Keluarga pasien Ibu Zia? Iya. Saya ayahnya. Saya adiknya. Suaminya? Suaminya masih di luar kota, Dok. Apa Ibu Zia pasiennya Dokter Ika? Betul. Saya sudah menghubungi Dokter Ika dan berkonsultasi dengan beliau. Kakak saya kenapa ya, Dok? Ibu Zia mengalami pendarahan hebat akibat terjatuh dan benturan. Untuk menghentikan pendarahannya dan mencegah komplikasi, kami harus segera melakukan tindakan operasi sesar untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Operasinya harus kapan, Dok? Paling cepat operasi akan dilakukan besok pagi jam 7. Temui saya di ruangan kalau sudah siap. Saya permisi. Makasih ya, Dok. Gimana, Pak? Kamu udah hubungin Abi? Hah? Udah. Mas Albi baru dapat tiket pesawatnya besok pagi. Tolong hubungi Abi dan bilang sama dia. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya. Ya, Pak. Halo, Mas. Iya, Zah. Terus gimana? Gimana, Zia? Mas, apa Mas Albi setuju kalau Kak Zia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kak Zia? Halo, Mas. Mas Albi? Mas? Emang itu harus ya? Hah? Mas, ini darurat, Mas. Naza nggak ngerti deh tadi istilah medisnya apa. Cuma yang pasti Kak Zia harus dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kak Zia. Dan kita butuh persetujuan Mas Albi. Gimana, Mas? Salbi ikut aja. Asalkan itu yang terbaik. Yang terbaik untuk Zia. Dan juga bayi yang sedang dikandungnya, tolong lakukan apapun. Iya, Mas. Doain ya, Mas ya. Yuk, makasih ya, Zah. Setuju. Mas Albi setuju, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, Bapak temuin dokter dulu ya. Gak usah, Mas. Ya udah, ini tanggung jawab Papa. Nat, sebaiknya kamu pulang aja. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Nanti kalau butuh apa-apa, aku bisa minta tolong sama Pak Arjo. Oke. Yaudah kalau gitu aku pamitan dulu sama papa kamu ya. Nggak usah. Kamu nggak mau ya? Papa kamu tahu kalau aku pacar kamu, Za.
enggak, bukan gitu. Kalau lagi situasinya lagi panik kayak gini, papa tuh juga suka lupa abis ketemu sama siapa. Oke, ya udah kalau gitu aku pulang deh. Aku doain. Semoga operasinya Kazia lancar. Ya makasih ya. Kamu hati-hati ya. Kabarin aku. Iya, pasti. Gue salah ngomong lagi sama Nata. Dia tersinggung gak ya? Tapi gue emang belum berani kenalin Nata ke papa. Papa pasti bakalan nanya-nanya siapa Nata, kerjaannya apa. Maafin gue ya, Nat. Sus, boleh tolong panggil adik saya, Sus? Namanya Naza. Baik, Bu. Ada apa ya, Sus? Oh, nggak apa-apa Mbak. Pasien cuma ingin bertemu dengan Mbak Naza. Silakan. Zah, pesawat Mas delay. Baru jalan jam 6.30 nanti. Kak. Ya, Kak. Mas Albi? Mas Albi, pesawatnya baru terbang jam 6 pagi ini, Kak. Gimana Kak? Kenapa? Temenin aku di sini ya, Za. Aku nggak mau sendirian. Iya, Naza di sini kok. Papa juga nungguin kakak di depan. Seenggaknya kalau misalnya nanti aku meninggal, ada keluarga yang liatin aku pergi. Kakak, nggak boleh gitu ngomongnya. Enggak. Kakak pasti baik-baik aja, sehat. Anak kakak juga pasti akan sehat. Ya, Jagain anak aku ya, Za. anak Kazia itu, anak Naza juga. Udah pasti Naza jagain. Bi, kamu di mana? Lagi di jalan, Pak. Zia gimana, Pak? Sia di ruangan operasi ada Naza yang nemenin dia. Papa minta maaf ya. Ini salah Papa, seharusnya Papa nggak nyuruh kamu ke Balikpapan. Pak, udah, Pak. Udah, Papa nggak usah ngomong gitu. Ini bukan salah Papa kok. Makasih. Ya udah, Pak. Mau cerita, katanya waktu melahirkan aku, kakak tuh pernah nyanyiin lagu Teringat. Mau nggak sekarang gantian aku yang nyanyiin? Emangnya boleh? Boleh. Dok, kalau nyanyi nggak ganggu kan? Oh boleh, biar pasiennya lihat. Ya kan? Teringat masa lalu ketika kasihmu yang selalu hadir menyayangi kita semua, tak pernah lelah memberi kasih sayangnya, membuat kita selalu rindu pada ibu. Jangan nangis aja, Le. Sedih banget ingin sama mama. Kamu inget gak sih, waktu kecil, aku tuh pernah gak suka tahu sama kamu waktu kamu bayi. Iya, mama cerita kok. Katanya gini, waktu itu kamu selalu manggil aku adik sayang, terus tiba-tiba aku nangis. Iya. Terus mama nanya, kenapa adiknya nangis? Terus kamu jawab, katanya aku gigit. Iya, aku gigit. Soalnya aku tuh takut Mama sama Papa jadi gak sayang lagi sama aku karena lebih sayang sama kamu. Papa tuh sayang banget tahu sama kamu.
Dan sekarang aku di sini ganti posisi mama. Aku tuh sayang banget sama kamu, Kak. Kakak juga, Za. Kakak juga sayang banget sama adik kecil kakak ini. Kenapa? Za, punggung aku sakit, Za. Punggung aku sakit, Za. Sakit, Za. Iya. Sabar ya, Kak. Dok, ini kenapa? Kakak saya kenapa? Tolong dijawab, Dok. Ini kenapa? Dok, pasien kehilangan kesadaran. Kakak. Permisi, Mbak. Kakak saya. Iya, kita akan usahakan yang terbaik. Mohon tunggu di luar ya, Mbak ya. Kenapa? Zia kenapa? Zia kenapa sih? Zia. Zia gimana? Zia gimana? Kak Zia kritis. Mungkin Papa nggak punya adik dalam kejadian ini. Nanti kalau cucu Papa nanyain, tapi mau ngomong apa? Jawab Papa bingung. Papa udah dong, Pak. Pak. Kita lihat anaknya Kak Zia aja yuk, Pak. Nanti Papa bisa ngomong sama dia. Itu, Pak. Itu cucu Papa tuh, yang tengah. Cucu Papa belum ada namanya loh. Papa mau namain dia siapa? Papa nggak berhak untuk memberikan nama ke cucu Papa. Papa jangan kayak gitu. Kak Zia butuh Papa. Cucu Papa juga butuh Papa. Dia tuh ganteng banget tuh, kayak opanya. Cuma nggak galak aja kayak Papa. Ya, San? Za, gue udah dengar kabar Kak Zia dari Nata. Gimana kondisinya sekarang? Kak Zia koma, San.
Tuhan, turut prihatin ya, Za. Pokoknya kalau misalnya lu butuh bantuan, lu bilang aja ke gue. Ya makasih ya, Sat. Iya, sama-sama, Za. Lo sehat-sehat ya, karena anaknya Kak Zia kan sekarang butuh lo. Ya, udah dulu ya, Sat. Ya udah. Tapi apa yang menyebabkan istri saya bisa koma seperti ini, Dok? Ibu Zia mengalami trauma di kepala akibat jatuh. Ini menyebabkan pendarahan di rongga kepala. Pendarahan ini meningkat setelah operasi sesar. Ini memang sulit, Pak, tapi tidak dioperasi bisa membahayakan bayi Bapak. Bi, alhamdulillah, Bayi Zia sehat. Naja sedang mengurus administrasinya. Bayi kamu boleh dibawa pulang. Aku akan tunggu Zia di sini, Pak. Kamu gak keberatan kalau bayi kamu Papa bawa pulang ke rumah Papa? Iya, Pak, nggak apa-apa. Leon namanya, Pak. Leon? Iya. Papa pulang dulu ya. Iya, Pak. 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 Bagaimana kemungkinan terburuknya itu Zia pergi meninggalkan kita, Pak. Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak. Bagaimana, Pak? Kita harus ikhlas. Ikhlas. No, enggak, Pak. Enggak, Pak. Zia pasti akan sadar, Pak. Dia akan pulih, dia akan kembali sama kita, Pak. Aku sayang sama Zia dan aku kan tetap di sini untuk menunggu Zia, Pak. Aku sudah janji sama dia, Pak. Aku akan mencintai Zia untuk selama-lamanya. Apapun kondisinya, Pak. Papa tahu. Kamu sangat cinta sama Zia. Papa juga sayang sama Zia. Sekarang, kita harus berusaha semampu kita supaya Zia tetap sama kita. Bi mau minta tolong ini dipindahin ke tempat tidurnya, Bi, Leon. Bi, tolong, Bi. Iya. Maaf, Pak. Iya. Aduh. Hati-hati, Bi. Hati-hati. Pelan-pelan. Ah, Bibi udah pengalaman kali Papa. Aduh, ganteng banget ya. Ya udah atuh, Bibi permisi dulu. Iya, Bi. Makasih ya, Bi ya. Ya. Papa. Dia mau nangis ya? Apa keausan? Pak, ini kita nggak ada ASI loh. Aduh, ini Naza kepikiran deh. Menurut Naza ya, mending kita pakai babysitter aja deh. Ya, nggak ada. Pokoknya cucu Papa nggak mau dipegang sama orang lain. Kamu dengar sendiri kan? Banyak babysitter ya. Itu suka mukul anak asuhnya. Bahkan culik lagi. Oke? Nggak mau. Ingat. Ya udahlah, terserah Papa aja. Naza urus ASI dulu deh sebentar. San, lo tau nggak ya gimana caranya buat nyari donor ASI? By the way, anaknya Kak Zia jadi anak lo dong? Iya, mana gue belum kawin tapi udah ngurus bayi. Mana gue nggak tahu lagi gimana cara ngurus bayi. Iya, gue tahu. Lu kan ngurus diri sendiri aja nggak becus. Sandra. Ya udah kalau kayak gitu, gue telepon kakak gue dulu. Ntar gue kabarin lagi. Ya kabarin ya, bye. Iya. Ya ampun, aus banget ya. Untung banyak yang sayang sama kamu, banyak yang kirimin ASI loh buat kamu berkantong-kantong. Tapi udah dulu ya, minum ASInya ya, cukup dulu ya. Ya nak ya, Tante tinggal dulu, oke? Nanti mau taruh gelas dulu sebentar ya. Maafin Papa ya, Nak. Papa nggak becus jaga kamu dan juga Mama.
kamu harus terpisah dulu sama mama. Maafin papa ya, nak. Sabar ya, Mas. Semoga semuanya cepat berlalu dan kalian bisa kumpul lagi. Makasih ya, Zah. Kalau nggak ada kamu, jujur Mas Albi juga bingung harus gimana. Leon ini kan anaknya Kazia, keponakannya Naza. Jadi ya Leon juga anaknya Naza. Zah, kayaknya kita harus cari babysitter deh untuk rawat Leon. Karena kalau kamu yang ngerawat Leon, pasti nanti kamu kerepotan. Tapi kan at least kalau ada babysitter itu, tugas kita cuma ngawasin aja. Naza sih setuju, Mas. Cuma papa yang masih takut. Katanya takut karena banyak berita-berita yang nggak bagus tentang babysitter. Kita coba dulu aja. Nanti biar papa yang seleksi, terus papa yang pilih. Ya mudah-mudahan sih ada babysitter yang cocok dan oke untuk kita. Zah. Zah. Iya, Pak. Zah, bangun, Zah. Iya, Pak. Iya. Bangun dong. Kenapa, Pak? Itu Leon nangis. Leon. Leon siapa? Astaga. Leon anaknya Zia. Kok ditinggal? Ini baru mau manggil kamu. Buram. Cepet. Iya, udah jadi, Pak. Baru jadi ini. Sabar. Ya sayang. Ya ampun. Ngantuk banget dah. Kamu nih, nanti juga ngantuk nih. Kamu nangis-nangis. Baby Leon. Aduh, maaf. Maaf, Andi nggak sengaja, ngantuk banget habisnya. Aduh, baru hari pertama nih. Tidur udah keganggu. Zah. Bangun. Kok ditinggal sih? Udah tidur, anaknya udah tidur. Gimana rasanya? Udah hari pertama nih. Tidurnya udah kurang. Gimana kalau berhari-hari? Pokoknya mulai besok Naza akan hubungin agen babysitter buat jagain Leon. Naza gak mau, tidur Naza keganggu mulu. Udah ya, papaku yang ganteng. Naza mau tidur dulu, jangan diganggu. Udah, Pak. Selamat tidur ya, Pak ya. Mbak udah berapa lama jadi babysitter? Mbak? 2 tahun, Pak. Mbak? Saya baru 1 tahun, Pak. 1 tahun. 4 tahun aja nih, Pak. Udah lah, Pak. Oke lah itu Mbak yang baju coklat tadi. Bagus kok dia, walaupun baru kerja setahun mah. Ya. Nggak ada yang cocok. Terus gimana dong nih? Gimana kalau kamu kursus merawat baik? Pak, masa Naza kan belum menikah. Masa khusus merawat bayi? Papa gimana sih? Zah,
kamu kan dekat sama Zia kan? Papa rasa kalau kamu yang merawat anaknya Zia, pasti dia akan tenang. Tapi Kak Zia pasti paham, Pak. Kalau Naza ini punya kehidupan, gak mungkin hidupnya Naza itu dihabiskan untuk merawat bayi. Naza harus menikmati hidup Naza sebelum Naza menikah. Zah, ini akan menjadi bekal hidup kamu. Kelak kamu akan menjadi seorang ibu, kamu bisa merawat anak-anak kamu. Ya kan? Zah, Papa nggak tahu umur Papa sampai kapan. Nanti kalau Papa sudah meninggal, Papa pengen kamu menjadi seorang wanita yang mandiri. Ibu yang bisa diandalkan anak-anak kamu dan juga Leon. Makasih sayang. Yes, my angel. Nanti jangan lupa jemput lagi. Yes, Neng. Aku pasti jemput kok. Bye. Bye. Hati-hati kabarin aku ya. Iya, nanti kalau Share udah... live. Oke, aku share live. Tapi nanti kalau udah selesai kabarin aja. Pasti. Ya? Oke. Dah. Zah, Salbi, kamu diantar siapa ya? teman Mas. Oh, oke. Kamu datang ke sini mau jenguk Zia kan? Bukan. Terus ngapain? Mau kursus merawat bayi. Oh, kursus ngerawat bayi. Ya udah, Mas anterin ke dalam ya. Mas, nggak usah ngapain. Kan kursusnya di dalam sini. Iya tahu, cuman nanti Mas kasih tahu ke orang yang ngajar kalau kamu kursus ngerawat bayi itu untuk anaknya Mas. Oh. Yuk. Oke. Permisi Bapak, Ibu. Ini istri Bapak yang mau ikut kursus ya? Oh, kebetulan di sini juga ada kelas ibu hamil, Pak. Ibunya lagi hamil muda ya? Udah berapa bulan, Bu? Oh, enggak. Bukan. Maaf Sus, dia ini adalah adik dari istri saya. Dan dia mau kursus karena dia mau merawat anak saya. Kebetulan istri saya lagi sakit. Oh iya, silakan. Ya. Kenapa nggak ngomong dari tadi sih, Mas? Nggak enak banget dengernya. Sayang, gimana kabar kamu hari ini? Aku tadi ketemu Naza. Naza bilang dia mau kursus untuk merawat bayi. Karena nantinya dia akan merawat Leon, anak kita. Oh iya, alhamdulillah. Leon sangat sehat. Dia minumnya banyak. Sayang, kamu cepat sadar ya, supaya kamu nanti juga bisa ikut ngerawat Leon. Kok belum datang sih? Sayang, gimana? Aku udah selesai loh ini kursusnya. Oh, udah di parkiran? Oke.
Albi. Ngapain ya Neta ngobrol sama Mas Albi? Maaf mas, biar saya mundurin mobil dulu ya. Iya, it's okay. Makasih ya. Ya, maaf ya mas. Ya. Hai sayang. Hai. Tadi kamu kenapa sama orang itu? Nggak apa-apa. Tadi masnya mau keluarin mobil, jadi aku harus mundurin mobil aku. Oh, dia marah-marah. Enggak kok. Orang aku yang salah sayang. Oh, oke. Emang kenapa sih sayang? Enggak, lucu aja kalau kamu berantem sama orang gara-gara parkiran. Berantem? Enggak lah sayang, ngapain aku berantem sama orang? Jalan ya. Ya. Nggak biasanya kamu diem kayak gini sayang. Ada apa? Nggak, aku lagi mikir. Kita akan jarang ketemu sih, Nathan. Aku akan sibuk ngurus anaknya Kak Zia. Iya sayang. Tapi kita harus mikir positifnya aja. Kalau dipikirin sih itu berarti aku lebih banyak waktu buat kerja lebih keras lagi. Supaya aku bisa nabung yang banyak, terus aku bisa lamar kamu. Nanti kalau kita udah nikah, kamu bakal urus anak kita sendiri. Nathan.
Papa ke kantor dulu ya. Ya nanti Naza juga mau keluar, Pak. Yang jagain Leon siapa? Iya, iya. Udah, Papa berangkat ya. Makasih ya. Ken, kayaknya gue gak bisa datang deh ke acara reuni. Ini gampang deh. Nanti gue cari yang bisa gantiin gue. Oke. Mau ketemu Nathan gak bisa. Mau ke acara reuni gak bisa. Ketemu Sandra gak bisa. Lama-lama gue kayak di penjara tau gak di rumah ini. Jadwal imunisasinya Leon. Aduh gimana ya? Jo, udah punya cucu? Sudah, Pak. Saya mau nanya sama kamu ya. Bagaimana kalau cucu kamu nggak punya ibu? Dan bagaimana kalau cucu kamu itu dijauhkan dari ibunya karena satu hal? Saya sebagai orang tuanya pasti akan merawat cucu saya, Pak. Walaupun nantinya saya akan kesulitan. Ya, saya juga mengalami kesulitan. Saya juga nggak terlalu percaya menyerahkan untuk merawat cucu saya kepada orang lain. Bagaimana kalau orang yang kita percaya untuk merawat cucu kita, dia berbuat kasar? Itu sangat berbahaya untuk cucu Bapak nantinya. Ini anak ganteng, udah wangi, udah ganti popok. Saatnya kita pergi ya. Sini gendong. Leon, kamu cepet gede dong. Biar nanti bisa jalan-jalan lagi, bisa naik gunung, bisa ke pantai, bisa nyelam. Ya, nggak cuma di rumah jagain kamu, antar kamu imunisasi. Iya. Apa? Mau ikut? Enak aja. Mau ikut nanti nyelam. Jo, kita ke rumah sakit ya. Baik, Pak. Nanti kalau kamu ikut Andi nyelam, terus kamu dijagain sama siapa? Sama ikan hiu emangnya? Ganteng banget sih. Iya, sabar. Hari ini kita mau imunisasi. Mau tahu nggak ditemenin sama siapa? Nanti Leon bakal ketemu sama Om Ganteng. Penasaran ya siapa ya? Nanti lihat aja sendiri ya. Yuk, kita jalan yuk. Yuk. Hai, Za. Hai. Sini biar aku bantu. Hai, Baby Leon. Lucu banget sih kamu. Om nemenin kamu ya, kamu imunisasi dulu biar nggak gampang sakit. Udah semua barangnya Baby Leon. Tisu basah, diapers, baju ganti. Udah. Ayo. Lucu banget sih kamu, Nak. Bisa, sayang? Bisa. Hello. Siap? Siap. Let's go.
Si, Papa datang lagi sayang. Kamu tahu nggak? Cucu Papa sekarang anak kamu sudah 1 bulan. Siapa yang menjaga Leon? Siapa yang menyusui Leon? Siapa yang menenangkan Leon di saat Leon sedang menangis? Siapa yang mencintai Leon seperti ibunya? Naza, dari kamu yang keras kepala itu bikin selalu Papa pusing. Pusing dengan tingkahnya. Naza yang dulu ingin bebas, ingin melakukan apa saja yang dia mau. Naza sekarang sudah berubah. Sejak Leon lahir, dia seperti menemukan tujuan hidupnya. Dia merawat Leon dengan sepenuh hati. Seolah-olah Leon adalah anaknya sendiri. Dia bahkan rela mengorbankan semua kesenangan demi cucu Papa. Tapi Papa tidak mau ini terjadi terus-menerus. Naza masih muda. Dia punya masa depan yang panjang, masa depan yang jauh. Papa nggak mau masa depannya habis hanya untuk menjaga Leon. Jadi nanti akan demam ya dok? Iya, tapi nggak apa-apa. Itu reaksi normal kok. Kalau demamnya tinggi, baru dikasih obat. Tapi kalau demamnya nggak tinggi, nggak usah. Dikasih ASI aja ya. Iya, paham kamu emangnya jawab dokter. Tuh, dengar ya Papa Nata. Nanti kalau udah punya anak kayak gitu juga berarti. Hari ini aku belajar banyak sih. Papa minta maaf. Papa nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Papa nggak tahu. Papa nggak berani ngomong sama kamu. Maafin Papa ya. Zi, Papa rencana mau menikahkan Naza dengan Abi. Papa memang salah. Papa salah, Zi. Kita tahu ini menyakitkan buat kamu. Tapi Papa melakukan ini demi Leon. Papa harus menebus kesalahan Papa. Karena Papa yang membuat Leon jauh dari kamu. Leon butuh ibu. Butuh keluarga yang utuh, Nak.
Naza adik kamu. Satunya harapan papa. Dia akan menjadi pengganti kamu sebagai ibunya, Leo. Papa mohon, nak. Mohon restuin pernikahan mereka. Izinkan, nak. Izinkan Naza sebagai seorang ibu, Leon. Papa pastikan mereka pasti akan bahagia. Papa janji, Papa janji, Papa akan selalu menjaga Leon. Kalau kamu tidak mengizinkan, Papa mohon kamu bangun, nak. Bangun. Dan ngomong. Kamu ngomong sama Papa, nak. Kamu ngomong apa? Kalau kamu adalah satu-satunya ibunya Leo. Bukan Naza. Dia bangun. Bilang sama Papa, nak. Kalau kamu